Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Mathar. Saya akan mempresentasikan uji statistik non-parametrik digunakan pada saat analisis non-parametrik digunakan ketika peneliti tidak tahu distribusi data yang diamati. Kemudian, analisis ini digunakan ketika data berdistribusi secara tidak normal. Analisis ini digunakan bukan hanya data dalam jumlah kecil saja, namun juga pada data berjumlah besar yang distribusinya tidak bisa dipastikan. Selain itu, uji ini digunakan jika hipotesis yang nantinya diuji tidak untuk generalisasi parameter dari populasi data. Walaupun sebagai alternatif, namun analisis non-parametrik ini tidak dapat diaplikasikan ketika jenis datanya adalah kontinum. Maka dari itu, jika data adalah kontinum, harus ditransformasikan dulu ke non-kontinum. Kelebihan uji non-parametrik. Ada beberapa kelebihan uji ini, salah satunya adalah kecilnya tingkat kesalahan karena tidak diperlakukan banyak asumsi. Selain itu, perhitungan uji non-parametrik cenderung sederhana dan konsepnya mudah dipahami. Ditambah lagi, analisis non-parametrik bisa diaplikasikan ke data rank maupun hitungan. Kelemahan uji non-parametrik. Kelemahan dari uji ini adalah pada kelompok data yang lebih luas. Hasil analisis cenderung tidak bisa digeneralisasikan. Selain itu, pada jumlah yang sangat besar akan terjadi perhitungan yang lama, walaupun perhitungannya sederhana. Kemudian, uji non-parametrik belum bisa digunakan untuk uji ANOVA atau analisis varian. Kelemahan lainnya adalah untuk menyimpulkan hasil. Diperlukan tabel statistik khusus yang mana perolehannya juga tidak mudah. Melakukan uji non-parametrik juga merupakan pemborosan jika data sudah memenuhi syarat uji parametrik. Selanjutnya, jenis-jenis uji non-parametrik. Uji T berpasangan digunakan untuk menganalisis perbedaan data dalam sebuah kelompok. Dilakukan dengan uji tanda. Uji T sampel bebas umumnya digunakan untuk membandingkan dua sampel bebas menggunakan uji Mann, Whitney, U, dan uji Wilcoxon jumlah peringkat. Uji F atau analisis varian satu jalur digunakan ketika ingin membandingkan tiga kelompok atau lebih. Uji yang digunakan adalah analisis varian, peringkat, Kruskal-Wallis. Analisis varian dua jalur digunakan ketika akan membandingkan lebih dari tiga kelompok dan menggunakan faktor yang berbeda. Uji yang digunakan adalah analisis varian dua jalur Feynman. Koefisien korelasi Pearson. Uji yang digunakan adalah koefisien korelasi untuk menganalisis korelasi ini antara dua perubah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.